Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita bahas pembahasan matematika bisnis UAS 1920 nomor 8. Nah, bareng lagi sama aku ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi diagram Venn ya, atau kaidah pencacahan. Nah, di sini teman-teman, katanya ada sebuah perusahaan minuman melakukan survei terhadap 100 responden. Ya, yang mana berarti 100 ini apa? Jumlah keseluruhannya ya, teman-teman. Nah, katanya 55 orang menyukai kopi, 51 suka susu, 53 suka teh, 21 suka kopi dan susu, 32 suka kopi dan teh, 25 menyukai susu dan teh, dan terakhir ada 11 orang menyukai ketiganya. Nah, teman-teman, kalau seumpama nih, jadi kalau ketemu sama soal kayak gini ya, langkah yang harus kita lakuin itu satu, teman-teman, yang supaya paling memudahkan. Caranya gimana? Kita gambar diagram Venn-nya. Ya, di sini aku udah menyediakan diagram Venn di sebelah kanan. Kalau semisal aku misalkan kopi ini sebagai gini aja. Kopi itu yang di sini. Habis itu ada susu. Dan terakhir ada teh ya di bawah. Nah, teman-teman, langkah pertama yang kita lakuin mulai dari tengah-tengah. Ya, kita mulai dari tengah-tengah baru keluar. Ada berapa orang yang paling suka ketiganya? Ada 11 orang. Nah, ini kita tulis 11 di tengah-tengah. Ya. Nah, habis itu kita agak sedikit keluar. Kita mulai dari yang menyukai kopi dan susu deh. Kopi dan susu. Berarti kan yang di tengah-tengah sini ya, teman-teman, bakal kita isi. Nah, ini nih. Nah, ini yang menyukai kopi dan susu tuh yang aku hijauin. Nah, kita tahu katanya yang menyukai kopi dan susu itu ada berapa orang? Ada 21, teman-teman. Berarti seluruh hijau ini itu kan 21. Berarti kalau diminta untuk mencari yang sebelah atasnya itu berapa? Iya, 21 dikurangin 11 kan? Berarti ini 10 gitu. Ya, habis itu sama juga. Kalau misalnya kita mau mencari yang menyukai nah, yang menyukai kopi dan teh. Ini kopi susu ya, tadi kehapus. Nah, misalnya yang menyukai kopi dan teh. Kopi dan teh. Berarti wilayahnya yang mana? Yang ini kan? Yang aku kuningin. Nah, ini kita tahu katanya yang menyukai kopi dan teh itu sebanyak 32 orang. Berarti untuk mengisi ruang yang ini itu berapa? 32 dikurangin 11 kan? Karena satu kesatuan yang kuning itu adalah 32. Nah, berarti ini ada sebanyak 32 kurang 11, yaitu 21. Gitu. Sama begitupun dengan yang susu dan teh. Susu dan teh itu kan yang ini kan. Nah, yang suka susu dan teh itu ada 25 orang. Berarti total birunya itu 25. Nah, berarti kalau kita diminta untuk mencari bagian yang ini nih, 25 dikurangin 11, yaitu 14 ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita mau nyari nih, berapa sih yang di masing-masing sebelah sini? Nah, ini udah gampang. Tinggal kita lihat aja. Katanya, kita mulai dari yang kopi ya. Yang menyukai kopi itu katanya sebanyak 55 orang. Artinya nih, satu bundaran ini tuh totalnya 55. Ya, ini tuh totalnya 55. Nah, berarti 55 itu sama dengan ini kan? Gitu. Ini dikurangin ini ditambahin 10, ditambahin 11, ditambah 21. Berarti dengan kata lain, kalau kita mau mencari si lingkaran ini ya, itu dengan cara 55 dikurangin 10 dikurangin 11 dikurangin 21.
Nanti kalau dihitung teman-teman bakal dapat sekitar berapa ya? 13. Nah, ini 13. Yang sebelah kanan juga sama, berarti yang menyukai kopi itu tadi 55. Sekarang yang menyukai susu itu 51. Berarti 51 dikurangin 10, dikurangin 11, dikurangin 14, yaitu sebanyak 16. Ya, yang teh juga sama, yang suka teh itu ada 53 orang. Berarti untuk mengisi ruang yang ini adalah 53 dikurang 21 dikurang 11 dikurangin 14. Kalau dihitung nanti bakal dapat sekitar 7, ada 7. Nah, ini kan totalnya 100 orang ya teman-teman. Ada 100 responden. Kira-kira ada yang nggak suka ketiganya nggak sih? Ada. Dengan cara mencari 100 dikurangin total dari keseluruhan. Nah, ini kalau dihitung, ya, kalau dihitung nanti bakal dapat T-nya berapa? Yang nggak suka kedua-duanya. Yang nggak suka kedua-duanya berapa orang? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Kita buka kalkulator. Oke, aku juga agak mager ngitung. Nah, di sini kita punya berarti 100 dikurangin dari atas dulu. Dikurangin 13, dikurangin 10, dikurangin 16. Sekarang yang tengah dikurangin 21, dikurangin 11, dikurangin 14. Dan terakhir yang paling bawah dikurangin 7. Jadi ternyata 8 orang ya, berarti ini dikurangin 92. Sama dengan ada 8 orang. Jadi ada 8 orang teman-teman yang enggak menyukai ketiganya. Dengan demikian, kita bisa menjawab nih, kalau udah menggambarkan diagram Venn-nya dengan tepat, kita bisa jawab option A sampai E. Kita mulai dari yang A, jawabnya gini teman-teman. Berdasarkan Oh ya, yang A udah ya. Ini yang A. Ini jawaban yang A. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B itu kan yang ditanya berapa orang yang sama sekali tidak menyukai ketiganya. Nah, kita tulis aja gini. Cara nulis kesimpulannya ya. Berdasarkan diagram Venn di atas gitu ya. Diagram Venn pada opsi A. Ya, karena kan di opsi A kita ngegambar diagram Venn. Banyak orang yang tidak menyukai ketiganya adalah sebanyak 8 orang. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang C, berapa orang yang hanya menyukai kopi saja? Berarti berapa? Ini kan, ini yang menyukai kopi doang kan? Kenapa yang 10, 11, 21 nggak dimasukin? Karena kalau yang 10, ya, kalau yang 10, ini orang yang suka kopi dan suka susu juga. Kalau yang suka 21, ini yang menyukai kopi dan teh. Kalau yang 11 orang, ini yang menyukai ketiganya. Jadi kan di sini yang ditanya itu yang hanya menyukai kopi saja. Jadi ada sebanyak 13 orang. Dengan copywriting yang sama, dengan penulisan yang sama, nanti tinggal ditulis aja bla 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 adalah 13 orang. Nah, lanjut ya. Sekarang yang D. Berapa orang yang menyukai kopi dan teh tetapi tidak menyukai susu? Nah, yang menyukai kopi dan teh tapi nggak suka susu. Menyukai kopi dan teh dan tapi tidak menyukai susu, berarti yang mana? Yang 21 ini kan? Karena kalau yang 11 ini menyukai ketiganya. Tapi kalau yang 21 di sini ini hanya menyukai kopi dan susu aja. Gitu. Jadi ini adalah sebanyak
21 orang. Terakhir, option E, berapa orang yang menyukai kopi atau susu? Nah, kalau kopi atau susu berarti ada 21 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 14. Nah, 10 sama 11 dimasukin juga nggak? Ditambahin juga nggak? Nah, ini kemarin aku tanya ke dosen aku. Kata beliau 10 dan 11 juga termasuk untuk golongan kategori yang menyukai kopi atau susu. Karena kan kalau yang 10 ya dia walaupun suka keduanya, tapi pasti kan kalau minum satu-satu gitu kan. Jadi yang 10 orang ini juga dia menyukai kopi, menyukai susu. Yang 11 juga dia menyukai kopi, menyukai susu. Jadi termasuk dalam golongan yang E. Kata dosen aku demikian. Jadi tinggal kita jumlahin aja, 13 tambah 21 tambah 10 tambah 11 tambah 14 ditambahin 16, nanti dapat nih sebanyak 85 orang. Iya, jadi tinggal bikin copywriting yang sama adalah 85 orang. Iya, gitu ya teman-teman. Yap, selesai pembahasan untuk nomor 8 UAS tahun 2019 tahun 2020. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau seumpama ada yang mau didiskusiin, boleh nge-WA aku, boleh juga langsung berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan kalau seumpama nih ada pembahasan yang aku keliru atau salah nih, aku minta banget untuk dikoreksi ya teman-teman, supaya aku bisa evaluasi dan perbaikan ke depannya. Ya, demikian. Semangat dan good luck buat UAS nanti. Semangat teman-teman. Makasih.